Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Armiansyah, mahasiswa dari kelas manajemen dakwah 1A, ingin menjelaskan dan menjabarkan tentang soal-soal yang diberikan di mata kuliah ilmu komunikasi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara bicara seperti notasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Adapun jenis-jenisnya ialah: yang pertama, komunikasi objek, sentuhan, kronomik, gerakan tubuh, proksemik, vokalik, lingkungan. Adapun fungsinya ialah repetisi, substitusi, kontradiksi, ekstuansi, komplement. Pengertian dari komunikasi transidental. Komunikasi transidental adalah komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi partisipan dalam komunikasi transidental adalah Tuhan dan manusia. Adapun bentuk-bentuk komunikasi transidental ada berdoa seperti sholat dan kegiatan menyembah kepada Tuhan lainnya yang berfungsi untuk melakukan dialog kepada yang kuasa. Yang ketiga adalah tujuan, fungsi, dan hambatan dari komunikasi efektif. Hambatan komunikasi efektif: perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Yang kedua adalah problema semantik, menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga adalah distorsi persepsi, disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara pandang berpikir pada diri orang lain. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Yang kelima, gangguan fisik, atau karena suara riuh orang-orang atau karena suara ribut di daerah sekitar dikarenakan adanya gangguan petir, hujan, cahaya yang kurang jelas. Itu dapat menyebabkan hambatan dari komunikasi yang efektif. Yang keenam adalah keterbatasan saluran komunikasi. Gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancar komunikasi, misal hubungan telepon yang terputus-putus atau gambar yang buram. Dan yang terakhir adalah umpan balik tanggapan hambatan, di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia dan tidak efektif. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ada penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dan satu subjek yang tidak nampak, misalkan Tuhan. Atau adapun prosesnya, komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dan pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus menerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal ialah perkembangan nilai, emosi, latar belakang sosiokultural, gender, pengetahuan, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari etika komunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat. Yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, dengan mengikuti dan menaati etika yang berlaku dengan baik di lingkungan sosial masyarakat. Dan selanjutnya, menumbuhkan rasa saling menghargai antara anggota masyarakat, mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak dan berperilaku sembarangan atau seenaknya di kawasan orang lain. Yang kelima, mempererat hubungan dengan orang lain. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.